Ustazah, sepertinya kita akan mulai saja ya Ustazah. Baik, Teh Hani, ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, izinkan saya membuka acara kajian kebetulan hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Annabiya ba'da. Hari ini kita dari DKM Al-Ma'adin menyelenggarakan kajian keputrian. Temanya itu pembelajaran tahsin ya Ustazah. Insya Allah mudah-mudahan kalau tema ininya pembelajaran tahsin dalam bacaan Al-Quran dan juga faedah-faedahnya. Mungkin ibu-ibu ada yang sudah memahami belajar tahsin itu seperti apa. Mungkin juga ada yang masih belum. Nanti mungkin akan disampaikan ya penjelasannya oleh Ustazah Evi. Sebelum, mohon maaf. Sebelum kita ke acara berikutnya, kita awali acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita awali juga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran atau tilawah yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Saudari Evi. Ini Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 karena berkaitan dengan tema kita hari ini ya Ustazah. Baik, saya persilakan Mbak Evi. Baik Bu Hani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Terima kasih untuk Mbak Evi yang telah membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ini berkaitan isinya dengan tema hari ini tentang Al-Quran. Mudah-mudahan acara keputrian kita hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Sebelum kita beranjak ke agenda berikutnya, izinkan saya menyampaikan atau membacakan biodata singkat pemateri kita hari ini, Ustazah Evi. Nama Ustazah Evi Hafizoh Naimawati, SE. Beliau lahir di Indramayu. Kemudian pengalaman atau pendidikan formal beliau S1 Muamalat. Adapun pendidikan non formalnya ini cukup banyak juga ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmunya dari Ustazah. Yang pertama, syahadah Quran dari Ustadz Ahmad Muzammil, MF rahimahullah, LTQ Al-Hikmah Jakarta, sanad kitab Muqaddimah Jazariyah, lalu kemudian sanad kitab Tuhfatul Atfal, sanad Qiraah wal Iqra riwayat bacaan Hafiz An Ashim Jalur Asyatibiyah. Adapun aktivitas beliau mengisi kajian Majelis Salim, membina dan mengajar di Rumah Quran Tartila, Kabupaten Tangerang, dan juga mengajar tahsin di beberapa instansi. Dan ini sebagai informasi juga, beliau juga pengajar tahsin di keputrian atau di grup gerakan energi membaca Al-Quran atau GEMA Kementerian SDM. Begitu ya Ustazah ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang belum bergabung di grup GEMA bisa ikut belajar tahsin bareng-bareng dengan Ustazah Evi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk biodata beliau. Lalu kenapa kami mengangkat tema ini? Karena sesungguhnya memang di bulan Ramadan ini bulannya diturunkan Al-Quran. Lalu ada juga janji Allah setiap kita membaca
Al-Quran itu pahalanya berlipat ganda, bahkan di nilai satu huruf pun ada nilainya dan dilipat gandakan. Begitu ya Ustazah Evi. Mudah-mudahan nanti ilmu yang akan disampaikan oleh Ustazah Evi bisa kita serap semaksimal mungkin dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya persilakan Ustazah Evi untuk menyampaikan materinya. Baik, Teh Hani, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan rahmat serta nikmatnya pada kita semua, dan alhamdulillah atas nikmatnya juga pada siang hari ini saya bisa bertemu dengan ibu-ibu salihah semuanya ya dari Kementerian SDM ini yang di Bandung ya, Teh Hani ya. Betul, Bandung, tapi ada juga yang join dari Jakarta juga, termasuk Bu Nur yang lagi perjalanan ke Bogor. Allah, ya, alhamdulillah atas segala kemajuan teknologi juga ya, akhirnya kita bisa bertemu meskipun kita tidak saling kenal gitu ya, dan kita bisa ketemu di sini. Insya Allah pertemuan kita di sini juga tidak mengurangi keberkahan dari keberkahan dalam majelis ilmu ya, karena di sini kita tetap memenuhi segala adab majelisnya ya gitu, termasuk tadi kita sudah membacakan Al-Quran. Insya Allah akan turun keberkahan dari majelis ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya senantiasa istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah yang pada siang hari ini ya, untuk ibu-ibu semua yang dari Rohis DKM Al-Ma'adin ya, ininya namanya semuanya yang senantiasa dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk sedikit berbagi ya tentang ilmu saya mungkin ya Bu ya, sedikit dari ilmu saya, mungkin ibu-ibu juga di luar sudah lebih banyak yang kenal dengan tahsin juga gitu ya. Jadi di sini kita apa sih sebetulnya tahsin itu gitu ya. Di sini mungkin sudah ada yang pernah tahu ya antara tahsin, tajwid gitu ya, seperti itu gitu. Nah, memang Allah menurunkan kita Al-Qur'an sebagai petunjuk ya, sebagaimana tadi dibaca di dalam surat Al-Baqarah ini ya gitu. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai huda, petunjuk untuk umat manusia agar kehidupan manusia ini menjadi lebih baik ya, sehingga dia menjadi mengikuti segala hakikat yang membawanya menuju kemaslahatan hidupnya baik dunia maupun akhirat gitu ya. Namun ketika kita Allah karuniakan kita sebagai seorang muslimah gitu ya, terkadang kita masih banyak yang belum kenal dengan Al-Quran itu sendiri. Bahkan ketika kita untuk membacanya pun mungkin tidak sedikit orang-orang yang di luar sana yang masih belum lancar dalam membacanya. Padahal kita lahir dalam keadaan Islam, dari kecil kita diajarkan belajar mengaji segala macam gitu ya, tapi ternyata tidak menjadi jaminan ketika Allah karuniakan kita dengan keislaman itu membuat kita menjadi faham dengan agama kita sendiri. Itulah yang menjadi penyebab kenapa kondisi umat Islam itu juga
selalu tertinggal gitu ya dengan umat-umat yang lainnya terkadang gitu ya. Karena apa? Karena kita lebih banyak meninggalkan Al-Qur'an. Di mana orang-orang lain justru mencari rujukan dari Islam gitu ya, dari Al-Qur'an gitu. Tapi kita sendiri sebagai seorang muslim, kita tidak berusaha untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'an gitu ya. Terutama di bulan Ramadan ini ya, di mana Allah menurunkan Al-Qur'an ini adalah di bulan Ramadan ya gitu, dan sekarang kita sudah masuk di 10 hari terakhir, mudah-mudahan juga kita masih punya semangat untuk memperbanyak amaliyah Ramadan kita, terutama interaksi kita dengan Al-Qur'an. Karena sebagaimana tadi disebutkan oleh Teh Hani gitu, bahwa membaca Al-Qur'an itu banyak kebaikannya ya. Bukan satu ayat yang akan Allah berikan pahala, tapi satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan ya. Kemudian ketika di Ramadan ini akan dilipat gandakan lagi, bahkan sampai 700 kebaikan. Masya Allah gitu ya. Jadi kalau kita baca Quran satu hari, satu halaman aja gitu ya, satu halaman itu terdiri dari 15 baris, bisa satu halaman itu bisa sekitar 1.500 huruf ya. Nah, Masya Allah, berapa kebaikan yang akan kita dapatkan gitu ya. Tapi akan menjadi merugi ketika kita membaca Al-Qur'annya itu tidak dengan bacaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Itu jadi memang sesuatu yang urgen untuk kita sebagai seorang muslim untuk mampu membaca kitab kita dengan baik, dan tentunya tidak hanya pada batasan membaca saja gitu ya, tapi bagaimana kita mentadabburinya, kemudian kita juga menghafalkannya, kemudian kita sampai pada tingkat kita mengamalkannya gitu ya. Nah, tentunya agar kita bisa masuk ke dalam mentadabburi, menghafalnya gitu ya, tentu kan kita harus memulai dulu dengan bacaan Quran kita dulu gitu ya. Kita mencek bacaan Quran kita bagaimana gitu ya. Sudah sesuaikah dengan kaidah-kaidah tajwid gitu ya, seperti itu. Jadi itu yang harus kita perhatikan gitu. Nah, mungkin ibu-ibu sudah pernah mendengar tentang tahsin. Apa sih sebetulnya tahsin itu gitu ya. Jadi bahasa tahsin itu sudah populer ya di kalangan masyarakat kita saat ini gitu ya. Jadi tahsin yang berasal dari kata hasana yuhasinu tahsinan, yang artinya itu adalah memperbaiki, membaguskan atau memperindah gitu ya. Dan tahsin ini tidak berlaku hanya untuk Al-Qur'an aja sebetulnya gitu ya. Jadi bisa juga kalau misalnya kita sedang memperbaiki rumah gitu ya, tahsinul bait gitu ya. Jadi memperbaiki atau membaguskan rumah kita, atau memperbaiki mobil, tahsinus sayyarah gitu ya. Seperti itu. Jadi tahsin ini bisa untuk apa saja, tapi tahsin di sini tentu kita yang dimaksud adalah bagaimana tahsin kita dalam bacaan Al-Qur'an kita gitu ya. Nah, tahsin ini sebetulnya satu makna dengan istilah tajwid. Nah, istilah tajwid itu lebih populer ya, kita lebih kenal tajwid mungkin dari kecil gitu ya. Tajwid yang berasal dari kata jawada, yujawidu, tajwidan gitu ya. Dan itu artinya sama dengan tahsin gitu ya. Memperbaiki huruf juga gitu ya, memperbaiki. Nah, yang menjadi objek dari tahsin ini adalah kalamullah gitu ya, atau kitab Allah. Dan kita tahu bahwa kitab Allah ini tidak hanya Al-Qur'an, ada kitab Injil, Taurat gitu ya. Namun yang menjadi pokok bahasan utama kita adalah kalamullah. Jadi sebagaimana malaikat Jibril menyampaikan Al-Qur'an ini kepada Rasulullah, itu diturunkan sudah dengan tajwid ya. Artinya ketika kita membaca Al-Qur'an pun kita harus membacanya dengan tajwid gitu ya. Nah, sementara tajwid ini atau tahsin ini kita nggak bisa kita belajar sendiri. Kita tentu butuh orang lain yang harus mengajarkannya. Kita tentu butuh guru untuk mentashihkan bacaan kita sudah benar atau belum gitu ya. Nah, ini makanya
ketika kita sudah mulai menyadari gitu ya bahwa Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan baik ini sangat penting, mulailah kebutuhan kita untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Akhirnya kita mencari bagaimana untuk memperbaiki bacaan kita. Mungkin bisa lewat YouTube, bisa lewat lembaga-lembaga tahsin gitu, atau mendatangkan guru. Nah, dan itu dibolehkan gitu ya. Jadi ketika sudah menyadari urgensinya kita dalam membaca Al-Quran, nah dari situlah mulai kita akan meningkat. Dari kita ingin memperbaiki bacaan kita, kemudian dari situ kita ingin meningkatkan lagi untuk menghafalkannya, kemudian mulai mentadabburinya gitu ya. Ketika kita membaca sudah dengan bacaan yang baik, maka kita akan mulai menikmati Al-Quran itu gitu ya. Jadi yang tadinya kita merasa kesulitan dalam membaca, ketika sudah mulai lancar, alhamdulillah lebih menikmati lagi, sehingga yang tadinya bacanya hanya 1 halaman, kita bisa bertambah lagi menjadi 1 lembar, bahkan bisa menjadi 1 juz gitu ya, Masya Allah. Jadi begitu banyak kebaikan-kebaikan pula yang akan kita dapatkan gitu ya. Jadi membaca Al-Quran itu adalah perniagaan yang tidak pernah merugi, itu kata Allah gitu ya. Nah, jadi ada beberapa urgensi kenapa kita harus mempelajari tahsin ini ya. Di antaranya adalah dari keutamaan atau urgensinya kita untuk mempelajari bacaan kita ini menjadi baik gitu atau tahsinul Quran ini, yang pertama itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat 4 ya, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila gitu ya. Dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Nah, para ulama menafsirkan kata tartila ini ya gitu. Tartila ini dimaknakan dengan membaca perlahan-lahan, dengan di mana kita bisa juga merenunginya atau mentadabburinya, kemudian kita membacanya dengan memenuhi segala hak dan mustahaknya ya. Kemudian kita memahami ayat demi ayatnya gitu ya. Nah, itu jadi membaca Al-Quran dengan baik ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi tadi auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila gitu ya, agar kita membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, penuh ketenangan, dan juga memperjelas pengucapan huruf-hurufnya gitu ya. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz ya, rahimahullahu taala, orang mukmin diperintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Qur'an. Dan hendaklah dia membaca dengan orang yang lebih tahu darinya, sehingga dia mendapatkan faedah dan dapat membetulkan kesalahannya. Nah, itu ya. Jadi kita dianjurkan untuk belajar gitu ya, untuk mencari orang yang lebih tahu dengan bacaan Al-Quran, orang yang lebih paham dengan bacaan Al-Quran, sehingga kita bisa membaca dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya juga. Tidak hanya asal membaca, tidak hanya mengejar jumlah bacaannya saja, tapi kita bisa memenuhi hak dan mustahak setiap hurufnya gitu ya. Tadi di awal saya membacakan satu ayat ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 121 tadi, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih gitu ya. Jadi di situ orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Jadi haqqa tilawatih, membaca sebagaimana mestinya. Nah, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, jadi ketika kita ingin kita disebut sebagai seorang beriman, tentu bacaan Quran kita pun sudah harus jauh lebih baik dibandingkan dengan kita belum mengenal Islam gitu ya. Nah, itu jadi haqqa tilawati tadi gitu dimaknai sebagai dengan membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid dan juga hak dan mustahak dari setiap hurufnya gitu ya. Nanti kita bisa
apa namanya, belajar lebih detail lagi ya gitu kalau kita ada di dalam kelas tahsin gitu ya. Nah itu jadi urgensi yang pertama kenapa kita harus tahsin tadi ya apa namanya, agar kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya, yang kedua ini adalah refleksi keimanan setiap hamba yang taat kepada Al-Qur'an ya. Jadi ayatnya yang tadi juga yang saya bacakan ya di dalam ayat 121 itu gitu ya. Dan orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya atau bacaan yang semestinya dan mereka itu beriman kepadanya. Kemudian wa may yukaffir bihi faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, ini ya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, Allah sudah memberikan kita kitab nih, gitu ya. Kemudian kita membacanya tidak dengan yang sebenarnya, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Bahkan bisa jadi kita akan menjadi orang-orang yang berdosa. Karena apa? Karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam membaca Al-Qur'an itu, gitu ya. Jadi di sini sangat berkaitan bahwa mempelajari tahsin itu atau tajwid itu adalah bukan masalah yang sepele, bukan hal yang dianggap remeh gitu ya. Ah, udahlah nanti aja kalau saya sudah tua nanti baru mau belajar tahsin gitu. Nanti kalau saya sudah pensiun, sekarang masih sibuk, mendingan nanti aja gitu ya. Padahal ketika Allah kasih kita hidayah untuk kita bisa mengenal Islam lebih jauh gitu ya, maka kita masuklah Islam secara kafah. Kita perbaiki semuanya dari tauhid kita, ibadah kita gitu ya, tilawah kita semuanya perbaiki, akhlak semuanya gitu ya. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Hal-hal yang utama terutama Al-Qur'an ini, karena dari Al-Qur'an inilah gitu ya, maka kita akan menjadi orang yang beruntung nantinya gitu ya. Karena banyak yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Qur'an dengan kebaikan-kebaikan gitu ya, pahala itu akan kita dapatkan gitu ya, karena ketika kita sudah membaca Al-Qur'an dengan lancar, dengan baik gitu, maka kita bisa membaca Al-Qur'an dengan jauh lebih banyak dibandingkan dengan ketika kita membaca Al-Qur'an masih terbata-bata gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah sebagai bukti tanda kesyukuran kita kepada Allah ya. Di awal surat Al-Kahfi ya, ini biasanya hari Jumat kita apa namanya, disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi ya gitu. Jadi alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja gitu ya. Nah itu. Jadi di awal surat ini gitu ya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab ini gitu ya. Nah ini, jadi ketika Allah memberikan kita Al-Qur'an kepada kita, kemudian Allah juga mengutus Rasulnya, ya. Jadi di awal surat Al-Kahfi ini ada dua nikmat besar yang Allah turunkan untuk mendampingi kehidupan manusia, yaitu Al-Qur'an dan juga diutusnya Allah. Makanya surat tersebut diawalinya dengan lafaz Alhamdulillah. Ini untuk mengingatkan gitu ya, ini sebagai ungkapan kesyukuran kita atas karunia dan nikmat yang Allah berikan diawali pada surat Al-Kahfi ini gitu ya. Nah itu ya, jadi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah gitu ya. Nah kemudian juga ya, urgensi yang berikutnya itu adalah kita mengikuti jejak Rasulullah, para sahabat dan pewarisnya yang telah mengajarkan Al-Qur'an ya. Jadi keutamaan orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an memulai dari memelihara kesempurnaan bacaannya ya hingga menghafalnya. Nah, dan Rasulullah tegaskan di dalam hadisnya ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya
ya. Jadi ada dua hal di sini, ada kewajiban yang harus kita lakukan kalau kita mau tergolong ke dalam orang-orang yang terbaik, orang-orang yang memiliki amalan terbaik, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tidak selamanya kita terus belajar gitu ya, tapi ada masanya kita juga harus mengajarkan. Karena apa? Ketika kita sudah banyak ilmu kita sudah belajar di mana-mana gitu ya, maka kita berikan ilmu yang sudah kita miliki itu untuk orang lain, yang insya Allah nanti ini akan menjadi amal jariah kita yang kelak nanti akan kita bawa di akhirat kelak gitu ya. Jadi tidak hanya menjadi bagian dari sebagai pembelajar, tapi kita berusaha juga untuk menjadi bagian dari pengajar Al-Quran gitu ya. Jadi nanti nih teman-teman yang sudah pada ikut tahsin, nih kayak Teh Hani, ini kan udah bagus gitu ya bacanya. Ada cita-cita juga untuk menjadi pengajar Quran. Siapa tahu kan, paling tidak kita di rumah ya gitu. Di rumah kita bisa mengajarkan anak-anak kita gitu ya, seperti itu. Atau mungkin dengan teman yang dekat gitu ya. Dimulai dari yang kecil-kecil aja dulu, yang dekat-dekat dulu dengan kita gitu ya. Jadi dua aktivitas itu yang menjadikan kita mulia ya, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah kemudian yang berikutnya ya, urgensi yang berikutnya, kenapa kita harus belajar tahsin gitu ya, dan pengaruhnya kita untuk bacaan Al-Quran kita itu, ini yang sangat berkaitan dengan bacaan Al-Quran itu sendiri, yaitu adalah terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran ya. Nah, jadi kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, bukan bahasa yang bahasa lahir kita, bukan bahasa orang tua kita gitu ya. Dan tidak menjadikan dalih kita bahwa saya kan bukan orang Arab, wajar dong kalau bacaan Quran saya nggak baik gitu ya, atau bacaan Quran saya nggak seperti orang Arab, nggak juga gitu ya. Karena apa? Karena sudah banyak contoh-contohnya orang-orang yang bukan dari orang Arab, tapi mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik, menghafalkan Al-Quran dengan baik gitu ya. Nah itu, jadi kita harus terus berusaha, meskipun ketika kita sudah usia sudah tidak muda lagi untuk belajar Quran gitu ya, kemudian lidahnya sudah kaku gitu ya, kayaknya saya udah susah banget deh gitu, kayaknya udah berat banget nih lidahnya gitu, apalagi kalau kita punya dialek tertentu gitu yang membuat kita sulit untuk mengucapkan huruf-hurufnya, jangan pernah berputus asa ya gitu, karena Allah akan memberikan pahala bagi orang yang membaca dengan terbata-bata, jadi nggak usah khawatir dan nggak usah takut gitu. Yang penting ketika kita memang belum mampu untuk membaca Quran dengan baik, jangan pernah berhenti untuk belajar gitu ya. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti tahsin. Jadi tahsin ini sebetulnya tahapan awal sebelum kita masuk ke interaksi Al-Quran kita yang berikutnya, ke tadabbur gitu ya, ke menghafal gitu ya, seperti itu, bahkan sampai ke mengamalkannya gitu ya. Nah, tujuan dari tahsin di sini adalah kita menjaga agar terhindar dari lahan ya. Lahan itu adalah kesalahan ya, kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Nah, kesalahan dalam tilawah itu ada yang masuk ke dalam kesalahan dari sisi bahasanya ya. Kemudian yang kedua, kesalahan karena dari sisi tajwidnya gitu ya. Jadi kalau dari sisi bahasa gitu ya, dari sisi bahasa itu ini masuknya ke dalam lahan jali ya, lahan jali. Kayak misalnya ketika kita mengucapkan huruf qaf dengan kita ucapkan menjadi huruf kaf, atau huruf ha kita baca menjadi huruf H. Nah, ini kan kalau dalam bahasa Arab itu beda huruf, maka beda maknanya, gitu ya. Nah, kalau kita tidak belajar tahsin, maka kita tidak akan pernah tahu bahwa apa yang kita baca itu adalah salah, gitu ya. Tapi kalau kita sudah belajar, kita bisa membedakan. Contoh misalnya,
ketika kita membedakan antara huruf H dengan huruf H ya. Di surat Al-Fatihah kita setiap hari membacanya gitu ya. Kita mengulang-ulangnya paling tidak 17 kali dalam satu hari. Nah, di ayat keduanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, alhamdu di situ kita membacanya dengan huruf H ya. H ini yang dari tenggorokan tengah, H gitu ya. Nah, kemudian kita bacanya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, mengganti huruf H-nya dengan H, kemudian mengganti huruf Ain-nya dengan A, gitu ya, Rabbil Alamin, ya. Nah, ini sudah menjadi makna yang berbeda dengan aslinya. Gitu. Jadi kalau Alhamdulillahirabbil alamin itu maknanya adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam gitu ya. Nah, karena kita salah membacanya dengan Alhamdulillahirabbil alamin, maka alhamdulillah ini dimaknai dengan kehancuran atau kematian. Jadi artinya menjadi segala kematian bagi Allah Rabb-nya rasa pedih. Alamin itu rasa pedih. Jadi kalau alamin dengan alamin. Nah, kalau alamin itu biasanya pasangannya dengan Rob, Robbil alamin atau Robbul alamin. Nah, kalau alamin biasanya azabul alim, alim gitu ya. Nah, itu azab yang pedih gitu ya. Atau alamin itu rasa kepedihan gitu ya. Nah, itu kan udah salah tuh gitu. Atau mungkin dalam suatu acara misalnya gitu ya, ketika ditanyakan kabar, bagaimana kabarnya, karena saking semangatnya dia membacanya dengan alhamdulillah gitu ya. Nah, itu udah maknanya sudah berubah, bukan suatu bentuk pujian lagi gitu ya, tapi adalah suatu hujatan yang diucapkannya gitu ya. Nah, itu kesalahan dalam mengubah huruf gitu ya. Kemudian juga kita dalam bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia gitu ya. Kalau kita dalam bahasa Arab itu salah, kita misalnya menambahkan satu huruf saja gitu ya, maka maknanya akan berubah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan misalnya kita menyebutkan kata sepatu, kita bilangnya sepatu gitu ya, sepatu, T-nya 2. Orang kan tetap akan tahu apa yang dimaksud gitu ya. Nah, tapi berbeda dengan bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab bertambah satu huruf, maka akan berubah maknanya gitu ya. Misalnya ketika kita membaca matoro ya. Matoro ini mator itu diartikannya itu adalah sebagai hujan gitu ya. Nah, kemudian juga diartikan dengan bandara gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya wa amtorna alaihim matoro gitu ya. Nah, kemudian dan kami turunkan kepada mereka hujan batu gitu ya. Nah, kemudian wa amtorna alaihim mator. Kalau mator itu artinya hujan gitu ya. Kemudian matoro itu artinya bandara. Nah, di situ bedanya hanya ada satu huruf saja gitu ya. Ketika kita mengucapkannya gitu ya. Jadi matoro dengan matoro ya. Jadi kalau yang hujan itu matoro gitu ya. Jadi to-nya pendek. Nah, atau mator itu hujan gitu ya. Nah, kalau bandara itu matoro, to-nya panjang. Nah, padahal kan bedanya hanya di panjangnya saja, tapi ternyata maknanya sudah salah gitu ya. Jadi menambahkan huruf atau misalnya ketika huruf bertasydid, iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu, kita mengurangi. Nah, mengurangi hurufnya gitu ya. Nah, itu pun akan merusak maknanya gitu ya. Jadi dalam Al-Fatihah itu
Iyyaka na'budu itu kan bertasydid, yang artinya hanya kepada Engkau, gitu ya. Nah, sementara kalau kita menghilangkan tasydidnya, ketika kita menghilangkan tasydidnya itu berarti mengurangi satu huruf. Maka maknanya pun akan berubah. Iyaka, iyaka itu artinya cahaya matahari. Iya, iya gitu ya. Iya itu cahaya matahari. Jadi artinya iyaka kepada cahaya mataharimu gitu ya. Ka itu kamu gitu ya. Nah, jadi itu sudah merusak maknanya. Baik itu menambah huruf atau mengurangi huruf. Nah, kemudian juga kesalahan kita dalam mengucapkan harokatnya, gitu ya. Jadi ketika kita membacanya harusnya fathah, tapi kita membacanya dengan dhammah, maka dalam bahasa Arab maknanya sudah berubah, sudah bukan makna yang sesuai lagi. Contohnya di siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, an'amta ini menunjukkan untuk engkau gitu ya. Ta itu di harokat fathahnya itu engkau memberi nikmat gitu ya artinya. Nah, kemudian kita salah dalam membacanya menjadi siratal ladzina an'amtu alaihim gitu. Nah, ketika berubah harokat yang harusnya fathah menjadi dhammah, maka maknanya pun akan berubah menjadi saya ya. Jadi an'amtu itu adalah untuk kata ganti anak gitu ya. Nah, itu. Jadi itu bisa menjadi suatu kesalahan gitu ya. Nah, itu kalau baru kita baca yang surat Al-Fatihah aja gitu ya. Al-Fatihah misalnya kita dari pertama baca Alhamdulillah udah diganti haknya udah salah gitu. Nah, belum di ayat berikutnya itu baru yang Al-Fatihah saja. Sudah berapa banyak kesalahan kita ketika kita tidak tahu bacaan yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Nah, itu jadi agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan ini, maka kita perlu untuk mempelajari tahsin ya. Nah, itu masuk ke dalam lahan yang jali ya, yang ketika kita melakukannya maka kita akan menjadi berdosa. Nah, namun ada juga lahan yang khafi ya. Namun lahan khafi ini bagi seorang yang membaca Al-Quran, ketika dia masih menggunakan lahan-lahan khafinya, ini menjadi suatu aib buat dia kalau dia adalah seorang qiraat, ya, orang yang membaca Al-Quran gitu ya. Nah, itu jadi kayak misalnya kita tidak menyempurnakan gunnahnya misalnya, kemudian menipiskan huruf yang harusnya tebal gitu ya, kemudian menebalkan huruf yang tipis gitu ya, atau mungkin baca basmalahnya kepanjangan, misalnya baca madnya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kelebihan panjangnya, atau mungkin menghilangkan suara qalqalah, misalnya pantulan gitu ya, yang misalnya harusnya qul huwallahu ahad, ada qalqalahnya ahad. Nah, tapi kita membacanya dengan qul huwallahu ahad. Nah, itu menghilangkan salah satu dari sifat huruf dalnya. Nah, itu pun juga menjadi lahan juga ya dalam ilmu tajwid. Atau mungkin juga memantulkan huruf yang bukan qalqalah gitu ya, yang harusnya dia nggak mantul, kita pantulkan. Misalnya alhamdulillah, kita bacanya dengan memantulkan huruf lamnya menjadi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi lamnya ada le gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari lahan yang harus kita hindari gitu ya. Jangan sampai ini ada dalam bacaan Quran kita gitu ya. Nah, itu. Jadi agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an ya. Nah, kemudian urgensi dari kita mempelajari tahsin ini ya, yang berikutnya adalah menuju kesempurnaan dunia dan akhirat dengan Al-Qur'an ya. Jadi ketika
kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap perbuatan, ucapan, bahkan lintasan hati kita yang diorientasikan hanya kepada Allah, kita kan berharap ridha Allah gitu ya. Nah, begitu juga ketika kita dalam membaca Al-Qur'an ya. Jadi keseriusan kita dalam mempelajari dan mengamalkan membaca Al-Qur'an itu dengan segala kesempurnaannya dilandasi karena keyakinan ada balasan dari Allah yang mengantarkan kita menjadi golongan para ahlul Quran ya. Jadi di dalam hadis ya bahwa Allah itu memiliki keluarga gitu ya, dan keluarga itu adalah siapa? Ahlul Quran gitu ya, para ahlul Quran. Nah, ahlul Quran ini adalah orang-orang yang dia menghabiskan waktunya banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi tidak hanya untuk orang-orang yang menghafalnya saja, gitu ya, tapi orang-orang yang membaca Al-Quran itu juga masuk ke dalam ahlul Quran, ya, keluarga Allah kelak, gitu ya. Karena setiap bacaan yang kita baca nanti itu juga akan menaikkan derajat kita di surganya Allah. Jadi setiap ini kok naik. Nah itu adalah syafaat dari Al-Quran yang kita baca, gitu ya. Nah, makanya ketika kita sudah mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik, gitu ya, maka kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kita menjadi dosa yang tadinya kita justru ingin berharap pahala, namun karena tadi ya yang sangat berkaitan dengan Al-Qur'annya langsung itu adalah kesalahan-kesalahannya, maka kita justru akan mendapatkan kemarahan Allah bisa jadi ketika kita tidak mau memperbaiki bacaan Quran kita, gitu ya. Ya, Mbak Hani, Teh Hani, silakan. Mungkin itu ya. Jadi urgensi kita kenapa kita harus belajar Al-Quran ini juga sangat berkaitan dengan amalan kita dengan memahami Al-Quran itu sendiri dan juga untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Baik, jazakallahu Ustazah atas pemaparan materi dan juga ilmunya ini ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustazah ini mencerahkan semua peserta yang sudah join di kajian kepetrian kita hari ini, karena memang mungkin kita merasa bahwa bacaan Al-Quran kita itu sudah lancar. Terlebih tadi yang Ustazah sampaikan bahwa bacaan saya sudah bagus, belum tentu juga saya ketika membaca selalu saja kan ada 1, 2 ada beberapa. Beda ya kalau baca sendiri ya. Beda sekali Ustazah, beda sekali. Dan mungkin juga ibu-ibu yang sudah hadir di sini, para muslimah di sini juga ada yang merasa oh saya sudah lancar, sudah berusaha, sudah tidak terbata-bata gitu ya Ustazah. Tapi memang tadi saya sampaikan memang untuk belajar Al-Quran, terutama tahsin dan memperbaiki bacaan Al-Quran itu memang kita membutuhkan seorang guru. Bukan ini di sini ibu-ibu semua bukan hanya sekedar oh saya mau promosi, bukan, tapi memang betul saya ketika saya bergabung dengan rekan-rekan atau teman-teman ibu-ibu yang dari Keputrian ataupun dari Gema, Kementerian SDM, saya justru bahkan merasa bersyukur dan juga berterima kasih, terutama di sini peran utama adalah Ibu Nur. Terima kasih ya Ibu Nur yang sudah ikut join juga. Beliau yang memasukkan saya ke grup sehingga saya ada semangat, oh iya ya, bacaan saya masih kurang ternyata, makharijul hurufnya merasa sudah baik gitu ya. Tapi ternyata ketika ada guru, ada yang membetulkan, oh iya, ini masih kurang di sini, harus terutama juga pembacaan tadi ya, tajwid atau matnya gitu ya, Ustazah. Oh kurang panjang, kurang ini itu juga memberikan apa ya, pencerahan buat saya pribadi dan memang untuk kedepannya. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini juga ada niat yang kuat ya untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan. Ibu-ibu silahkan mau langsung open kamera dan open mic juga silahkan. Kemudian atau mau yang chat juga silahkan. Barangkali ada yang sempat terpikir, oh iya, ini gimana bacanya gitu. Biasanya seperti itu.
Ibu-ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sambil menunggu. Assalamualaikum Ustazah, Teh Hani, saya Waalaikumsalam mau menyapa warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Bu Nur. Assalamualaikum Ustazah Evi. Masya Allah, lagi di jalan nih, Bu Mohon Nur. maaf lagi di jalan. Ini benar seperti saya sih hanya sharing saja seperti yang dirasakan Teh Hani Ustazah. Jadi dengan masuk di Gema ini saya bisa memperbaiki bacaan saya sampai sekarang juga masih sering sekali diperbaiki dengan Ustazah Nina, tapi dengan kesabaran beliau karena sebelumnya kalau saya suka sharing sama Ustazah Nina, kebetulan kan anak-anak bacaannya lebih bagus dibanding mamahnya. Jadi mereka itu malah ngeledek gitu ya, bukan ngajarin. Nah ini makanya pas ada Gema, Mbak Sari ini Mbak Hani yang menginisiasi ini, kemudian alhamdulillah kita bisa mewujudkan adanya Gema di kementerian ini, sarana kita belajar bersama gitu Ustazah. Nah hanya pertanyaan saya terkait tadi Ustazah, saya jadi agak deg-degan juga kalau misalnya salah membaca qalqalah, kemudian panjang pendek kan memang berbeda artinya dan itu menjadi menjadi murka Allah gitu ya Ustazah. Nah ini saya pribadi ini kan masih dalam proses memperbaiki ya Ustazah. Nah di lain pihak seperti sekarang ini kan kita ada keinginan untuk kita berusaha 1 hari 1 juz gitu ya. Kalau bisa lebih dari 1 juz. Nah ini kan kadang bacaannya ngebut Ustazah. Nah ini bagaimana hukumnya Ustazah? Mohon infonya. Makasih, Teh Hani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manila, Bu Nur. Masya Allah ya, Bu Nur, sambil di jalan masih ikut bergabung. Ya, insya Allah Allah akan lebih memaafkan ketika kita menjadi bagian pembelajar Quran, gitu ya. Jadi ketika kita masih dalam proses belajar, kan ketika kita belajar itu ya nggak bisa langsung bisa gitu ya. Apalagi Al-Quran. Al-Quran itu ketika kita belajar sudah dewasa, pasti akan terasa lebih sulit dibandingkan ketika kita melihat anak-anak belajar. Kalau anak-anak kan mudah ya, diperbaiki hurufnya segala macam. Nah kalau kita kan udah yang terpengaruh oleh dialek gitu ya, kemudian juga memang lidah kita udah kaku mungkin gitu ya. Nah itu, jadi memang ketika belajar sudah dewasa itu akan jauh lebih lama gitu ya. Nah insya Allah dalam kita proses untuk terus belajar dan kita merasa bahwa kita masih kurang dalam pengucapan hurufnya gitu ya, dalam perbaikan. Jadi maksimal yang kita upayakan untuk benar itu, insya Allah itu dimaafkan sama Allah gitu ya. Dan Allah lebih tahu usaha kita untuk terus memperbaiki. Yang salah itu ketika dia tidak bisa baca Quran, kemudian tidak mau belajar, dan dia merasa benar gitu ya. Nah itu yang nggak boleh gitu. Jadi selama kita masih terus untuk belajar, upayakan. Saya itu punya ini ya murid-murid gitu ya yang ada juga yang satu kelompok itu usianya sudah lansia gitu ya. Itu di atas hampir 60 dan 60 ke atas gitu ya beberapa ininya, dan ya kebayang lah ya gitu ketika usia seperti itu baru belajar gitu ya, dan dari nol gitu ya. Tapi semangat beliau-beliau itu cukup besar gitu ya. Bahkan duduk pun mereka bawa kursi gitu ya, datang ke masjid itu karena kan udah nggak bisa duduk di bawah gitu ya. Atau kadang udah lelah, ini Ustazah saya boleh tiduran nggak? Ya boleh Bunda gitu ya. Karena memang tapi karena semangat beliau itu cukup besar gitu ya, kemudian ada keinginan meskipun di usianya yang sudah senja gitu ya, keinginan untuk belajar Qur'annya besar gitu ya, alhamdulillah dari Iqra gitu ya, meskipun dengan kesulitan dalam membacanya perlahan-lahan itu bisa gitu ya. Ada juga yang karena dia kejawen gitu ya, dari awalnya gitu ya, jadi tidak terlalu banyak belajar, akhirnya belajar dari nol gitu. Itu dari nol yang benar-benar alif bata fa aja masih tertukar, antara jim ha kho itu yang huruf-hurufnya sama itu masih tertukar. Alhamdulillah sekarang sudah bisa baca Quran gitu ya, meskipun
masih terbata-bata lama gitu, tapi dia sudah bisa merangkai ayat-ayat itu gitu ya. Ditambah beliau punya suami orang Jepang gitu ya, yang memang ya dari sejak menikah pun nggak kenal dengan ini gitu ya. Dan Allah kasih hidayah di usia 50 tahun beliau gitu ya, ditambah dialek juga berat gitu ya, tapi Masya Allah gitu ya, karena beliau memang sungguh-sungguh dan Allah kasih kemudahan gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah 2 tahun ini beliau sudah di Quran gitu ya dan bisa membacanya sudah lebih lancar nih tahun ini, sudah saya lihat lebih lancar daripada tahun lalu gitu ya. Masya Allah. Jadi nggak masalah meskipun masih salah-salah ya Bu Nur ya gitu. Jadi tetap semangat untuk tilawahnya ya. Terima kasih Ustazah. Silakan. Bismillah, semoga istiqomah terus Ustazah. Amin, amin. Hati-hati Makasih Bu. Teh. Yamanilah Bu Nur. Syukran jazakillah Ustazah atas jawabannya. Barangkali ibu-ibu yang lain ada yang ingin bertanya, ayo dimanfaatkan. Jarang kita membahas Al-Quran secara detail ya, terutama membaca bacaannya gitu ya. Karena betul-betul banyak ilmunya. Jadi biasanya kita sangat semangat kalau mempelajari ilmu yang lain ya Ustazah ya. Iya, betul. Ya, Al-Quran ini yang akan menolong kita kelak di akhirat juga ya gitu. Jadi apa namanya, kalau bisa kita tanamkan juga dari keluarga kita gitu ya, untuk anak-anak kita itu untuk mengutamakan dulu ilmu ilmu agamanya dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya gitu. Makanya kita dari kecil ajarkan anak-anak kita gitu ya. Jangan sampai kita ya seperti kita gitu ya, ketika sudah dewasa baru kita belajar gitu ya, seperti itu. Baik, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Kita sampai jam berapa, Teh Hani? 12.30 Ustazah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin akan kita tutup dengan dengan berdoa mungkin, atau bagaimana ya Ustazah? Sudah, sepertinya tidak. Yang ini, tapi izinkan saya untuk mereview lagi tadi materi yang disampaikan oleh Ustazah tentang urgensi dari tahsin atau memperbaiki bacaan kita ya. Ibu-ibu, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan melaksanakannya supaya mendapatkan bacaan yang lebih baik lagi. Yang pertama adalah ini perintah Allah SWT dan ini tertuang juga dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4 ya Ustazah ya. Dan juga tadi juga disampaikan sama Ustazah ada juga perintahnya dalam Quran surat Al-Baqarah 121. Kemudian urgensi berikutnya yaitu bahwa ini sebagai refleksi keimanan seorang hamba yang taat pada Allah dengan memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan berikutnya, dan ini juga bukti rasa kesyukuran kita atau tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mendapatkan nikmat yang sangat besar. Kehidupan kita itu didampingi oleh adanya Al-Quran sebagai petunjuk agar mendapatkan kehidupan lebih baik baik di dunia maupun di akhirat. Lalu ini mengikuti jejak Rasulullah dan juga para pewarisnya yang selalu istiqomah menjaga Al-Quran, baik dalam bacaannya juga dalam hafalannya. Kalau kita belum bisa maksimal menghafal Al-Quran, minimal kita memperbaiki bacaannya dulu ya Ustazah, mungkin seperti itu ya. Lalu kita mencoba mentadaburinya, mengamalkannya, dan mudah-mudahan sih kita juga bisa sambil dalam arti kata mentadaburi sambil menghafal dan mengamalkannya. Yang berikutnya yaitu terhindar dari kesalahan membaca Al-Quran yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah, baik itu makharijul huruf ataupun juga tajwidnya. Dan terakhir yaitu kita menuju kesempurnaan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat dengan Al-Quran ini agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa saya review ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah. Mudah-mudahan ibu-ibu ada merasa yang tidak puas, boleh nanti bisa menghubungi ke Putri DKM Al-Ma'adin supaya bisa, oh gimana nih mau belajar tahsin segala seperti itulah ya. Karena kemarin saya sempat mendengar
di mana gitu Ustazah, saya lupa, mungkin ini closingnya sebelum nanti ditutup oleh Ustazah dengan doa, bahwa jangan membaca Al-Quran itu di meluangkan waktu, atau saya mohon dikoreksi. Waktu-waktu luang. Di waktu-waktu luang, benar ya Ustazah. Kemarin saya di kajian keputrian sebelumnya yang dari Babin Rohis, tapi luangkanlah waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jadi bukan mencari Al-Quran di waktu luang. Karena kita pasti kapan ada waktu luangnya seperti itu ya. Tapi kita coba meluangkan waktu kapanpun kita kapanpun itu, baik di pagi hari, sore ataupun malam hari. Mungkin itu ya Ustazah. Kita akan tutup dengan doa dulu, mungkin Ustazah, mangga. Baik. Ya, baik. Ibu-ibu semuanya ya, semoga di penghujung Ramadan ini kita bisa lebih meningkatkan amaliyah Ramadan kita, dan upayakan di 10 hari terakhir ini kita menggunakan waktu-waktu utama kita untuk meningkatkan amal ibadah kita. Jadi jangan sampai kita mau tilawah tadi di sisa-sisa waktu yang ada gitu ya. Jadi upayakan kita ambil waktu-waktu utama di mana banyak kemuliaan-kemuliaan yang kelak kita dapatkan nanti gitu ya, terutama di 10 hari terakhir ini. Baik, sebelum kita tutup kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayati ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatun lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ya khairan katsira. Sebelum kita tutup, izinkan kita akan berfoto dulu. Mungkin ibu-ibu yang berkenan membuka kamera dipersilahkan. Mungkin ini ada Mbak Meta yang bantu untuk ini. Kasih aba-aba mungkin Mbak Meta. Bentar, Mbak Metanya masih ada. Mohon ya, mohon izin. Kasih aba-aba aja 1, 2, 3-nya. Ini ada berapa layar? 1 layar mungkin ya. Baik. Oh, nggak bisa ini ya. Saya ini aja di chat. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, syukran jazakillah khairan katsira Ustazah. Ya, dan ibu-ibu yang telah berkenan bergabung dalam kajian keputrian hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan syafaatnya melalui bacaan Al-Quran kita dan membimbing kita agar dapat senantiasa memperbaiki bacaan terus-menerus ya. Itu saja.
Dan salam sehat selalu. Semoga kita bisa mewajah kembali dalam kajian-kajian berikutnya di masa yang mendatang. Kita tutup dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Itu mungkin ya Ustazah. Terima kasih. Ya, Hani, sama-sama. Baik, kita akan meeting ya Ustazah. Silahkan Ustazah. Baik, terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih Ustazah. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Terima kasih. Jin live. Mantap.